Ketika dunia menyaksikan penderitaan Gaza, sejumlah negara besar akhirnya mulai bersuara lebih keras. Uni Eropa dan Inggris yang selama ini dikenal hati-hati terhadap Israel, kini mulai meninjau ulang hubungan dagang mereka sebagai bentuk protes atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk. Apakah ini akan menjadi titik balik diplomasi internasional atau justru mengungkap perpecahan yang lebih dalam di dalam Eropa? Pada Selasa 21 Mei 2025, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa berkumpul di Brussels, Belgia dalam pertemuan yang awalnya dipenuhi ekspektasi rendah. Tapi siapa sangka pertemuan itu melahirkan langkah signifikan. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengumumkan bahwa Uni Eropa akan meninjau ulang perjanjian dagang dengan Israel. Yang dimaksud adalah Uni Eropa-Israel Association Agreement, sebuah kesepakatan dagang bebas yang selama ini menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi kedua pihak. Langkah ini adalah respon langsung Uni Eropa terhadap memburuknya situasi di jalur Gaza. Selama 11 pekan, Israel membatasi masuknya bantuan kemanusiaan di tengah serangan militer intensif di wilayah padat penduduk itu. Meski baru-baru ini Israel mengizinkan sekitar 100 truk bantuan masuk, angka ini jauh dari cukup. Menurut PBB, Gaza membutuhkan setidaknya 500 truk bantuan dan barang komersial setiap hari. Itu hanya setetes air di lautan. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Di hari yang sama, Inggris pun menyatakan sikap kerasnya. David Lammy, Menteri Luar Negeri Inggris, mengatakan bahwa pembicaraan peningkatan perjanjian dagang dengan Israel akan dihentikan. Sebagai langkah diplomatik lanjutan, Duta Besar Israel untuk Inggris, Zipi Hotovely, dipanggil ke kantor luar negeri Inggris. Di sana, ia menerima teguran keras dari pemerintah London. Blokade selama 11 pekan disebut sebagai tindakan kejam dan tak bisa dibenarkan. Tekanan terhadap Israel juga datang dari sejumlah negara anggota Uni Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Belanda. Bahkan Menteri Luar Negeri Spanyol menyerukan penjatuhan sanksi terhadap Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebutkan bahwa jika terbukti ada pelanggaran HAM, maka perjanjian dagang bisa ditangguhkan. Yang jadi dasar hukum tindakan ini adalah pasal 2 dari Perjanjian Dagang Uni Eropa-Israel yang menyatakan bahwa perjanjian dapat ditangguhkan jika terjadi pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Uni Eropa sudah 26 kali menerapkan pasal ini ke negara lain, termasuk Rusia. Tapi untuk Israel ini adalah ujian politik besar. Namun tidak semua anggota Uni Eropa sepakat. Jerman, Austria, Hungaria, dan Ceko tetap bersikeras menolak sanksi terhadap Israel. Jerman misalnya menyatakan tanggung jawab sejarah terhadap negara Yahudi sejak tragedi Holocaust. Bahkan Presiden Jerman baru-baru ini berkunjung ke Israel untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik. Peneliti dari European Council on Foreign Relations, Hugh Lovat, mengatakan, di tengah mandeknya kebijakan kolektif Uni Eropa, beberapa negara mulai bergerak sendiri. Norwegia, Irlandia, dan Spanyol
sudah mengakui negara Palestina. Prancis dan Belgia dikabarkan akan menyusul. Tekanan internasional terus meningkat. PBB menyatakan bahwa hambatan bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel adalah penggunaan kelaparan sebagai senjata perang. James Moran, mantan diplomat Uni Eropa, menepis alasan bahwa bantuan diselewengkan oleh Hamas. Krisis Gaza kini bukan hanya ujian bagi kemanusiaan, tapi juga ujian bagi kredibilitas internasional Eropa. Akankah Uni Eropa dan Inggris berani menindak tegas Israel atau akan kembali terjebak dalam retorika dan kepentingan politik?